Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Prof. Yulianto selaku pembimbing skripsi dan kepada Prof. Harinaldi dan Pak Budi Harijo sebagai penguji. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk sidang skripsi saya hari ini. Saya Danes, hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh water spray density dari penyemprotan water mist terhadap perambatan kalor di double skin fasad. Outline presentasi saya hari ini dimulai dengan bagian pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka yang telah dilakukan, dan metode penelitian yang dipakai, dan juga hasil penelitian yang didapatkan, beserta kesimpulan dan saran. Hal pertama yang akan saya jelaskan adalah mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Berdasarkan tren yang terjadi saat ini, bahwa pembangunan green building semakin meningkat. Oleh karena itu, penggunaan struktur fasad demi kepentingan konservasi energi sangatlah sering dilakukan. Tetapi di balik itu, risiko kebakaran di bangunan tersebut dapat meningkat akibat kehadiran double skin fasad. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian lebih lanjut terkait sistem proteksi kebakaran aktif. Rumusan masalah pada penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pengaruh penyemprotan water mist terhadap pergerakan api dan asap. Yang kedua adalah pola penyebaran temperatur pada fasad, baik dalam penyemprotan maupun tidak. Dan yang ketiga adalah hubungan antara water spray density dengan perambatan kalor pada double skin fasad. Tujuan dari penelitian ini ada tiga. Yang pertama adalah mengkaji kasus penyebaran kebakaran melalui struktur fasad berdasarkan simulasi. Yang kedua, menganalisis efektivitas penyemprotan water mist terhadap penurunan temperatur. Dan yang ketiga adalah menganalisis hubungan water spray density terhadap perubahan temperatur di rongga fasad. Ruang lingkup dari penelitian ini dimulai dari penggunaan softwarenya, yaitu Fire Dynamic Simulator versi 6.7.1. Kemudian, dimensi dari kotak pembakaran dan alat uji fasad dibuat serupa, ditambah lagi dengan fitur nozzle untuk simulasi dengan penyemprotan water mist. Dan pengukuran kuantitatif yang dilakukan akan dibagi menjadi dua, yaitu temperatur dan kecepatan aliran. Reaksi bahan bakar pun dibuat serupa dan peletakan bahan bakar juga sama. Pada hakikatnya, kebakaran adalah suatu fenomena pembakaran yang tidak diinginkan sehingga dapat menimbulkan kerugian. Dalam terjadinya fenomena ini dibutuhkan tiga hal. Yang pertama, kehadiran fuel, yang kedua adalah oksigen, yang ketiga adalah energi aktivasi berupa panas yang cukup, karena memang reaksi pembakaran merupakan reaksi kimia. Dan dalam kebakaran ruang sendiri, itu dapat disimbolkan dengan grafik yang berada di kanan. Dimulai dengan ignition, kemudian adanya proses flashover, lalu mencapai fully developed fire, dan kemudian menjadi decay. Pada penelitian ini yang akan difokuskan adalah pada tahap post flashover, jadi setelah flashover terjadi. Fasad adalah sebuah fitur pada bangunan gedung di mana cara kerjanya menggunakan chimney effect. Chimney effect sendiri adalah suatu fenomena mengalirnya udara dari tempat bertekanan tinggi ke tekanan rendah melalui sebuah selubung sempit dan secara vertikal. Dapat dilihat pada gambar di kiri. Dan fungsi fasad sendiri bermacam-macam, mulai dari melindungi beban angin, meningkatkan estetika, meningkatkan sirkulasi udara, dan tentunya melindungi bangunan dari beban panas. Double skin fasad adalah salah satu jenis fasad yang dibangun secara paralel. Strukturnya terdiri dari exterior layer, internal layer, dan air cavity. Pada air cavity inilah chimney effect akan terjadi. Risiko penyebaran kebakaran melalui fasad menurut Belgian Building Research Institute dapat dibagi menjadi tiga, tetapi yang akan dikaji menjadi fokus utama pada penelitian ini ialah bagaimana penyebaran yang terjadi melalui ventilated air cavity, yaitu di gambar paling kanan. Water mist sendiri adalah salah satu jenis sistem proteksi kebakaran aktif menggunakan butiran air dengan diameter lebih kecil dari 1000 mikron. Water spray density ialah nilai yang mengkuantifikasikan penggunaan water mist, di mana nilai ini menunjukkan besaran debit per satuan luas. Proses kerja dari water mist meliputi beberapa mekanisme seperti gas phase cooling, yaitu penguapannya, oxygen depletion menggunakan ekspansi volumetrik, dan yang ketiga adalah wetting of the surface, yakni pembasahan permukaan bahan bakar.
Tahapan pada penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah prasimulasi, di mana pada tahap ini penulis melakukan studi literatur dan juga preliminary eksperimen. Kemudian pada tahap simulasi, penulis melakukan desain simulasi dan simulasinya tersebut. Dan yang ketiga, pasca simulasi, di mana penulis menganalisis hasil dari simulasi yang telah didapatkan. Pada tahapan simulasi sendiri, seperti yang telah dijabarkan, mulai dari desain simulasi, uji coba simulasi, kemudian mengkonfirmasi kembali apakah sudah tergambarkan secara baik sisi kuantitatif maupun kualitatif. Nah, kemudian bila sudah, maka penulis melakukan simulasi 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2. Seperti yang telah dijelaskan pada tahap sebelumnya bahwa simulasi terbagi menjadi 2 tahap. Pada tahap 1 itu tidak digunakan water mist dan pada tahap 2 digunakan water mist. Dapat dilihat berbagai variabel di sini dibuat sama, tetapi yang membedakan adalah kehadiran dari water mist sendiri. Hasil dari desain simulasi dapat dilihat pada 3 gambar di layar. Pada gambar yang paling kiri, itu adalah desain geometris dari kotak pembakaran yang merepresentasikan ruangan dan alat uji fasad berupa rongga fasad. Dan gambar yang kedua ialah menunjukkan peletakan termokouple dan penamaan termokouple, dan gambar di paling kanan ialah peletakan dari slice file, di mana slice file ialah suatu alat untuk mengukur besaran kuantitatif, tetapi merupakan suatu bidang datar. Salah satu yang terpenting yang harus ditentukan ialah jumlah sel dari simulasi. Bisa dibayangkan cara kerja FDS ialah satu ruang simulasi besar di mana di dalamnya terdapat sejumlah sel. Nah, sejumlah sel ini yang harus ditentukan. Bagaimana cara menentukannya? Itu menggunakan perbandingan diameter api karakteristik dibanding dengan ukuran nominal sel. Dan dalam simulasi ini, nilai itu adalah 10, sehingga jumlah sel yang dibutuhkan ialah 51.000. Ini adalah hasil simulasi tahap 1, pencatatan pada bagian fasad. Dapat dilihat temperatur rata-rata yang tercatat pada termokouple ialah 200 derajat Celcius. Dan penyebaran temperatur dapat dilihat terdapat udara panas yang menyebar keluar melalui lubang dan bergerak ke arah atas rongga. Pada bagian kotak pembakaran, temperatur rata-rata yang tercatat ialah 400 derajat Celcius. Temperatur ini tentunya lebih tinggi dibandingkan temperatur pada rongga fasad karena lebih dekat dengan sumber kebakaran. Dan yang penting lainnya ialah fenomena respirasi api terjadi di mana udara panas naik ke bagian atas ruangan, kemudian keluar melalui bukaan dan ke rongga bagian atas, kemudian udara dingin masuk ke dalam ruangan melalui lubang bagian bawah. Dari sisi kecepatan aliran dapat dilihat bahwa kecepatan udara panas yang keluar melalui bagian atas rongga itu lebih cepat daripada udara yang masuk sebagai suplai udara bersih bagi api. Dan peristiwa ini telah tercatat dengan baik pada kecepatan aliran di sini. Hal selanjutnya yang akan penulis jelaskan ialah mengenai hasil dari simulasi tahap 2. Pada simulasi tahap 2, terdapat 4 buah water mist model Danfoss 1910. Hal inilah yang membedakan dengan simulasi tahap 1 dan akan dilakukan 4 variasi nilai water spray density. Pada rongga fasad untuk simulasi tahap 2 variasi pertama, yaitu 4,89 liter per menit per meter kuadrat, dapat dilihat bahwa temperatur rata-rata yang tercatat ialah 25 derajat Celcius dan temperatur maksimum sekitar 50 derajat Celcius. Dan yang penting di sini ialah penyebaran panas pada rongga fasad itu tidak melampaui ketinggian ruangan. Kemudian pada variasi berikutnya yaitu 5,67 liter dapat dilihat bahwa temperatur rata-ratanya cukup serupa sekitar 25 derajat Celcius dan yang penting di sini ialah penyebaran panas juga tidak melampaui ketinggian ruangan. Begitu juga pada variasi yang ketiga yaitu 6,53 liter per menit meter kuadrat. Dapat dilihat bahwa temperatur rata-ratanya juga cukup serupa sekitar 25 derajat Celcius dan dapat dilihat udara panas juga tidak mengalir hingga melampaui ketinggian batas ruangan. Pada variasi water spray density yang terakhir yaitu 7,3 liter dapat dilihat bahwa temperatur rata-ratanya juga cukup serupa sekitar 20 hingga 25 derajat Celcius dan udara panas juga tidak merambat hingga melampaui ketinggian dari ruangan tersebut.
Pada simulasi tahap 2 untuk kotak pembakaran dengan nilai water spray density sebesar 4,89 liter per menit meter kuadrat, dapat dilihat bahwa temperatur rata-rata yang tercatat sekitar 400 derajat Celcius dan dapat dilihat bahwa terdapat udara panas yang terjebak di dalam kotak pembakaran sehingga tidak dapat keluar. Dan ini yang perlu ditekankan. Kemudian pada variasi berikutnya hal yang serupa juga terjadi, yakni terjebaknya aliran udara di dalam kotak pembakaran. Pada variasi yang ketiga yaitu 6,53 liter per menit meter kuadrat juga terdapat udara panas yang terjebak sehingga tidak dapat keluar. Hal yang sama juga terjadi pada variasi terakhir yaitu 7,3 liter per menit meter kuadrat. Dapat dilihat bahwa udara panas terjebak di dalam kotak pembakaran. Pada bagian selanjutnya, penulis akan memaparkan analisis perbandingan terkait hasil simulasi tahap 1 dan simulasi tahap 2 sehingga dapat menjawab 3 permasalahan utama pada penelitian ini. Yang pertama, pada aspek pergerakan api dan asap dapat dilihat bahwa udara panas dan asap bergerak melampaui ketinggian ruangan melalui rongga fasad pada simulasi tahap 1 seperti pada gambar di kiri. Pada gambar di kanan yaitu hasil simulasi tahap 2, udara panas dan asap tidak melampaui ketinggian ruangan. Dan inilah hal yang harus ditekankan. Bila dilihat dari sisi distribusi temperatur, dapat dilihat pada rongga fasad terdapat fenomena penurunan temperatur. Hal ini terjadi akibat proses gas phase cooling di mana proses penguapan butiran air dari water mist terjadi. Dapat dilihat perubahan temperatur cukup signifikan pada gambar di paling kiri dan 4 gambar di kanannya. Hasil penjelasan slice file pada slide sebelumnya dapat dikuatkan dengan data thermocouple untuk temperatur rata-rata pada simulasi tahap 1 dengan simulasi tahap 2. Dapat dilihat nilai delta T dari simulasi tahap 1 dan tahap 2 itu nilainya semakin besar. Artinya terjadi penurunan temperatur. Nilai delta T positif juga dapat ditemukan pada pengukuran temperatur maksimum. Dapat dilihat pada tabel di sini, nilai delta T pada simulasi tahap 2 itu nilainya positif, artinya terjadi penurunan temperatur. Pada rongga fasad yang terjadi ialah secara umum penurunan temperatur, tetapi pada kotak pembakaran di sini dapat dilihat bahwa yang terjadi justru ialah fenomena kenaikan temperatur. Hal ini disebabkan oleh olakan di dalam kotak pembakaran sehingga pembakaran berjalan lebih sempurna. Pada profil kecepatan di sini dapat dilihat antara simulasi tahap 1 dan 4 simulasi tahap 2 lainnya. Di semua simulasi terjadi vortex atau olakan di dalam kotak pembakaran, tetapi yang perlu ditekankan ialah pada simulasi tahap 2 velocity tersebut nilainya lebih tinggi dibandingkan pada tahap 1. Oleh karena itu, di sini yang penulis maksud mendukung proses pembakaran hingga menjadi pembakaran yang lebih sempurna. Bila membandingkan hasil pencatatan thermocouple di sini dengan kecepatan aliran di slide sebelumnya, bahwa memang kedua hal ini berhubungan. Bisa dilihat pada thermocouple A dan C yang terjadi ialah kenaikan temperatur, sedangkan pada thermocouple B dan D yang terjadi ialah penurunan temperatur. Permasalahan ketiga yang akan coba dijawab penulis ialah hubungan nilai water spray density dengan perubahan temperatur pada rongga fasad. Dapat dilihat bahwa pada grafik di kiri bawah, semakin besar nilai water spray density, maka semakin besar pula nilai delta T temperatur rata-rata pada rongga fasad. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, udara panas dan asap penyebarannya pada rongga fasad itu melebihi ketinggian kotak pembakaran untuk simulasi tahap 1. Untuk simulasi tahap 2, penyebaran ini tidak melebihi ketinggian kotak pembakaran. Yang ketiga, penurunan temperatur pada rongga fasad terjadi akibat adanya proses penguapan dari butiran water mist. Yang keempat, kenaikan temperatur kotak pembakaran secara parsial terjadi akibat adanya olakan udara panas yang terjebak di dalam kotak pembakaran. Dan yang kelima, nilai water spray density untuk geometri sesuai dengan penelitian ini itu berbanding lurus dengan penurunan temperatur pada rongga fasad. Saran-saran yang dapat diterapkan terutama untuk penelitian sejenis yang akan dilakukan selanjutnya ialah dibutuhkan kajian lebih lanjut mengenai pengaruh geometri dari fasad terhadap hubungannya dengan aplikasi water mist. Dan yang kedua,
Simulasi-simulasi ini masih perlu diverifikasi kembali dalam eksperimen dalam laboratorium karena keterbatasan dari software Fire Dynamic Simulator itu sendiri. Presentasi telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.